Sampailah kita di ujung acara kita. Sekarang Pak Profesor saya tapi. Pak Profesor sehat? Sehat Pak Prof? Ya Pak. Saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa dalam dunia perguruan tinggi perbedaan pendapat itu wajar dan harus dihormati. Karena itu Pak Karni, saya mau mengatakan politik tidak kotor. Yang kotor itu adalah manusia-manusia yang tidak bermoral, yang tidak mempunyai hati nurani. Sama saja Pak, seks tidak kotor. Yang kotor tuh manusia-manusia yang bejat. Itu pertama. Kedua, saya mau bicara kepada Pak Ridwan. Itu contoh itu dulu, sekarang sudah lain. Keadaan sudah berubah sekali. Ya. Memang kalau kita lihat yang sekarang ini, di sini juga dan di dalam masyarakat kita yang sakit ini, ada banyak sekali Brutus, ada banyak sekali Yudas Iskariot, ada banyak sekali Pontius Pilatus yang cuci tangan seolah-olah mereka itu bersih. Yang kedua, kita harus mengerti, hanya ada dua orang yang saya amati, yang kebetulan muncul di masyarakat, yang wajahnya tidak pernah berubah. Marah, ketawa, sakit hati, benci, yaitu hanya Soeharto dan AU. Nah, itu hanya. Jadi kalau mau main politik, terutama buat orang non-Jawa, itu harus belajar banyak dari Jawa. Terutama wayangnya itu ya. Di dalam ruangan ini juga ada banyak sengkuni Pak. Ya. Sebagai mantan pendidik, saya mau bicara langsung, mudah-mudahan saudara AU dengar, karena dia adalah juga alumnus dari alma mater saya. Ketika AU itu masih di KPU, dia menolak mobil, saya ketemu yang bersangkutan di airport dan saya kasih selamat. Tapi hati saya mulai gundah gulana, saya bingung dan saya mulai tidak percaya kalau mobil yang jelek sederhana dikembalikan, ternyata mau beli mobil yang mahal-mahal. Berarti ini sudah nggak beres orang ini. Yang berikut Pak Karni, politik dan hukum itu kadang-kadang overlapping, tumpang tindih, ya. Dan yang bikin rusak itu adalah Senayan terhadap hukum. Orang tidak bisa bilang hukum itu lepas dari politik karena di Senayanlah hukum itu dibentuk. Gak mungkin itu omong kosong itu. Ya, saya tidak bilang komisi mana Pak, Saya heran kalau ada orang yang bilang mau menggantungkan dirinya di Monas. Pak, pidana mati tidak bisa digantung di Republik ini. Itu omong kosong. Pidana mati itu harus ditembak. Dan ditembak mati itu namanya dalam dunia hukum namanya intramural. Tapi gimana itu saudara AU bisa bilang saya bersedia gantung di Monas itu? Itu bragging yang sudah keterlaluan menurut hemat saya itu. Tidak pernah saya sangka ada orang ngomong seperti itu. Nah, begini Pak, kalau mengenai main ancam-ancam itu tidak bijak buat seorang terpelajar, apalagi seperti saudara AU itu. Saya pikir orang-orang yang berada di pihak AU itu sebaiknya beri nasihat. Kalau mau tulis buku, jangan pakai tinta siluman. Itu tidak ada orang yang bisa baca itu. Tulis saja dengan tinta kebenaran. Ya gitulah. Supaya Bapak bisa baca, saya juga bisa baca. Kalau tidak, ini seperti mohon maaf pepatah Belanda, the pot verweet the kettle. Pantat belanga yang hitam
menuduh pantat panci yang hitam sama-sama hitamnya. Jadi mereka yang membela AU itu semua hitam, kotor semuanya itu. Ya toh. Mungkin yang tidak kotor itu mungkin hanya mulut saja karena tiap kali gosok gigi itu, hanya itu aja. Jangan lupa Pak Gani, ada pepatah yang saya pernah bilang kepada seorang Demokrat, comfortable. Dia kan nantang saya mau berdebat, saya kan tidak mau. Terus bohong-bohong, ternyata pergi ke mana? Ke istrinya Gus Dur minta maaf, padahal dia bilang saya tidak pernah bohong. Coba bayangkan itu. Ya, itu dari kelompok ini, ya itu. Kalau tadi saya dengar ada politik dari Demokrat yang bicara begini, tidak tahu puji Anas hebat. Karena dia bukan orang Jawa. Kalau dia orang Jawa, dia akan mengerti. Orang Batak selalu bilang, lihnit, jangan berbohong. Orang Jawa bilang, hrifnit, jangan menyakitkan hati. Tapi Anas ini sudah bermain, bikin banyak orang sakit hati. Nah, itulah yang saya. Kemudian mengenai sprendik, Pak. Kita ini kan bukan Anglo-Saxon. Saya sendiri diminta oleh KPK untuk membuat satu makalah nanti tanggal 13 kalau saya tidak salah. Saya belum pernah baca itu sprendik itu bagaimana. Apa di atas ada tulis top secret apa enggak? Kalau tidak ada top secret, maka sprendik itu sama saja dengan BAP biasa. Bahwa KPK mau periksa secara etika, silakan. Tapi kalau mau pergi lapor ke polisi, polisi sendiri jorok mau datang periksa KPK itu bagaimana? Nggak masuk akal itu. Nah itu. Jadi saya berterima kasih tiap kali lihat wayang itu supaya saya bisa juga belajar. Cuma saya apresiasinya. Iya Pak, apresiasinya. Terlalu banyak sengkuni juga di sini Pak, termasuk para advokat-advokatnya itu juga sama saja semuanya. Akhirnya Pak, saya mau menyampaikan juga, kalau Anas tidak mau buka atau mau buka baru sekarang, bagaimana dia mau jadi presiden? Yaitu kejahatan-kejahatan dia simpan semua, berarti dia juga sama jahatnya dengan orang-orang itu semuanya. Bagaimana kita mau pilih dia itu? Iya itu. Jadi saya berharap saudara Anas dengar omongan saya ini sebagai mantan pendidik. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan dia, tapi memang gaya bicara saya berasal dari satu kultur yang bicara secara terus terang. Dan saya mau mengatakan kepada saudara AU, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku lalu menjadi musuhmu? Tidak ada dalam hati nurani saya. Terima kasih. Walaupun kejujuran itu datangnya dari musuh kita. Kenapa Pak? Kejujuran itu datangnya dari musuh kita. Waduh, berarti dia harus membersihkan. Bertobatlah kepada Yang Maha Kuasa itu, supaya dia masuk surga. Kalau tidak, nanti kita pergi kunjungi dia di neraka. Untaian kalimat pidato Anas mengenai lembaran-lembaran selanjutnya seolah menandakan apakah PPI menjadi halaman selanjutnya Anas? Apapun itu, PPI seolah menjadi armada Anas dalam melakukan serangan balik ke Partai Demokrat. Dan apakah yang akan terjadi setelah lembaran-lembaran tentang Anas ini terbuka sepanjang tahun 2013? Apakah akan ada halaman-halaman lainnya?